Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dipratiwi dengan NIM 30402100234 dari kelas Informasi Sistem dan Bisnis Intelijen dengan dosen mata kuliah Drs Haji Bejo Santoso, MT PhD. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan judul Rancangan Keputusan Reaktivasi Kereta Api Jalur Madura. Yang pertama, apa itu PT Kereta Api Indonesia? PT Kereta Api merupakan badan usaha milik negara yang beroperasi di Indonesia. PT KAI mengelola sistem transportasi kereta api di Indonesia, termasuk perawatan rel, stasiun, layanan kereta api, dan perjalanan kereta api. Mereka memiliki berbagai jenis layanan kereta, termasuk kereta ekonomi, kereta bisnis, dan kereta eksekutif, serta jalur kereta yang menghubungkan berbagai kota di Indonesia. PT KAI memiliki peran yang penting dalam transportasi darat di Indonesia dan terus berupaya meningkatkan layanan kereta api untuk masyarakat. KAI berkomitmen untuk meningkatkan layanan kereta api, infrastruktur, dan konektivitas transportasi kereta di Indonesia. Selanjutnya, masuk ke keputusan Alstructure. Dengan membuat program pembangunan jalur kereta api baru dan reaktivasi lintas operasi jalur Madura, Bangkalan, Sumeneb. Tahun 2030 direncanakan dibangun secara bertahap. Prasarana perkereta-apian meliputi jalur, stasiun, fasilitas, dan operasi kereta api. Selanjutnya, apa itu reaktivasi jalur kereta api? Reaktivasi jalur kereta api adalah proses menghidupkan kembali atau memulihkan jalur kereta api yang sebelumnya tidak aktif atau terbengkalai. Hal ini biasanya melibatkan perbaikan infrastruktur, rel, dan sarana perkereta apian lainnya yang mungkin telah terabaikan atau tidak digunakan dalam waktu yang lama. Reaktivasi jalur kereta api dapat membantu meningkatkan konektivitas transportasi kereta api, mengurangi kemacetan jalan raya, dan mendukung transportasi berkelanjutan. Upaya pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur untuk kembali mengaktifkan jalur kereta api di Madura menemui titik terang setelah PT KAI bersurat kepada Badan Pendapat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumeneb. Surat dari PT KAI seolah menjadi titik terang bagi warga Sumeneb yang sejak lama mendambakan reaktivasi jalur kereta di Madura untuk memudahkan akses bepergian. Bupati Sumeneb, Ahmad Fauzi, mengatakan Pemkab Sumeneb akan segera menindaklanjuti inventarisasi aset KAI agar tahap selanjutnya bisa segera dilakukan. Dengan adanya reaktivasi jalur kereta api, diharapkan akan memperlancar laju transportasi yang pastinya akan berpengaruh pada kemajuan perekonomian Madura. Faktor dan latar belakang. Apa sih yang akan dilakukan dalam reaktivasi ini? Yaitu dengan pembangunan jalur kereta api, stasiun, infrastruktur, dan sarana lainnya. Program ini mencangkup pembangunan jalur kereta api baru di Pulau Madura yang menghubungkan berbagai kota dan wilayah di pulau tersebut, pembangunan stasiun-stasiun kereta api yang sesuai dengan rute yang telah ditentukan, serta pembangunan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan sistem persinyalan telekomunikasi dan kelistrikan. Terus, mengapa stasiun diaktifkan kembali? Yaitu untuk kebutuhan transportasi, pengurangan kemacetan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan populasi di Pulau Madura telah meningkatkan kebutuhan akan transportasi yang efisien dan cepat. Kereta api dianggap lebih alternatif yang lebih efisien daripada transportasi darat konvensional. Pembangunan jalur kereta api bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya, terutama selama musim liburan atau arus mudik. Selanjutnya, siapa sih yang terlibat di sini? Yang terlibat dalam program ini yaitu ada pemerintah, badan usaha kereta api, dan kontraktor serta konstruksi. Proyek ini diinisiasi dan didanai oleh pemerintah daerah atau pusat. Pemerintah memainkan peran kunci dalam perencanaan, pendanaan, pengembangan, dan pengelolaan jalur kereta api. Badan usaha kereta api, perusahaan kereta api negara atau swasta yang diberi kewenangan untuk mengelola jalur kereta api. Kontraktor dan konstruksi bertanggung jawab untuk membangun jalur kereta api baru dan stasiun terkait. Bagaimana proses reaktivasinya?
yaitu dengan melakukan perencanaan, pendanaan, dan pembebasan lahan operasional. Perencanaan program dimulai dengan studi kelayakan dan perencanaan yang komprehensif. Pendanaan proyek berasal dari anggaran pemerintah, pinjaman internasional, investasi swasta. Pembebasan lahan untuk menjalur kereta api, lahan yang diperlukan harus dibebaskan dari pemilik sebelumnya. Hal ini melibatkan negosiasi atau pembelian secara paksa. Konstruksi dan kontraktor akan memulai konstruksi jalur kereta api dan stasiun yang melibatkan pemukiman rel, pembangunan stasiun, dan lainnya. Operasionalisasi setelah selesai, jalur kereta api akan dioperasikan dengan perjadwalan perjalanan, pemesanan tiket, dan penyelenggaraan layanan kereta api. Selanjutnya, bagian atau divisi yang terlibat. Produksi sangat penting harus terlibat. Marketing terlibat, sumber daya manusia harus terlibat, keuangan dan akuntansi pasti harus terlibat, ICT terlibat, umum terlibat. Selanjutnya, informasi keputusan. Jawa Timur mendorong program reaktivasi itu masuk dalam salah satu prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2024 hingga 2029. Reaktivasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama dari pusat. Provinsi dan kabupaten di Kota Madura juga perlu berkontribusi nyata, termasuk pihak ketiga atau penanam modal dari swasta. Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Ali Yadi Mustofa mengatakan, secara regulasi, reaktivasi rel kereta api Madura merupakan amanat Perpres nomor 280 tahun 2019. Percepatan program ini bisa ditempuh, tapi harus kuat dan sosialisasi ke masyarakat Madura yang memiliki kultur khas. Kondisi jalur kereta api Madura sepanjang ratusan meter itu banyak yang sudah hilang dan tersisa tidak lebih dari 30% saja. Melihat kondisinya, tidak heran apabila reaktivasi bakal memakan waktu yang lama. Rencana reaktivasi jalur kereta api Madura sebanyak 225 km yang membentang dari Pelabuhan Kamal di ujung barat Madura di Kabupaten Bangkalan hingga Pelabuhan Kaliangat di ujung timur di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya, informasi yang diperlukan ada studi kelayakan, rencana desain, pembahasan lahan, adanya perizinan dan regulasi, data anggaran, dan sumber pendanaan. Selanjutnya ada rencana operasional, manajemen risiko, jadwal proyek, dampak lingkungan, penyediaan layanan wisata, serta kerjasama dengan pihak swasta. Selanjutnya, apa sih tujuan reaktivasi kereta api Madura? Kereta api Madura bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi massal agar lebih efektif dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung distribusi komoditi di Madura, mengurangi kemacetan lalu lintas, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Inovasi baru yang akan dikembangkan, menurut saya, inovasi baru yang akan diluncurkan atau diciptakan yaitu kereta api cepat. Dengan adanya jalur kereta api cepat yang lebih memudahkan lagi untuk para penumpang menuju kota tujuan dengan waktu yang lebih singkat. Kereta api cepat ini dioperasikan dengan menggunakan sumber daya listrik. Namun, di sini kami akan menginovasikan kereta cepat, yaitu kereta api tanpa emisi yang disebut Infinity Train, di mana nantinya tidak lagi mengandalkan pembangkit listrik sebagai pengisi dayanya, akan tetapi menggunakan baterai yang diisi ulang dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Hal menariknya adalah kemampuannya untuk mengisi ulang daya saat bergerak. Fortescue mengatakan baterai listrik akan diisi ulang menggunakan gaya gravitasi. Selama kereta berjalan, di bagian trek menurun dari jaringan relnya. Kemajuan yang dihasilkan dari The Infinity Train dapat membantu menghilangkan kebutuhan untuk pembangkitan energi serta pengaturan infrastruktur pengisian yang mahal. Kesimpulannya, pengaktifan kembali jalur kereta api Madura, Bangkalan Sumeneb, tujuannya untuk membantu para masyarakat dalam melakukan aktivitas seperti mengantar barang dan mengantarkan penumpang. Kereta api membawa manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi kemacetan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi agar lebih efektif dan efisien. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.